Kalau menurut aku tidak perlu kita judge si juri. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di komen-komen di channel YouTube Nizar Nilam Production. Kali ini ada berita yang sangat menarik sekali tentang ini kecurangan, indikasi kecurangan yang terjadi pada saat cerdas cermat kalau nggak salah ya. Nah, aku udah nonton cuplikannya, walaupun cuplikan karena aku mencari full videonya nggak ada ya. Jadi di situ ceritanya salah satu tim itu mendapat pertanyaan dan dia menjawab uh, sebuah jawaban gitu ya. Terus sama jurinya itu disalahkan, teman-teman. Nah, lalu seperti biasa karena ini modelnya kuis, diambillah kesempatan untuk menjawab oleh tim lain gitu kan. Nah, ketika tim lain itu menjawab sama persis, kalau nggak salah tentang gimana caranya pemilihan ketua apa gitu ya, terus lupa aku. Nah, jawabannya adalah di pokoknya ada urusannya sama DPD, Dewan Perwakilan Daerah gitu ya. Nah, ini jawabannya plek ketiplek sama bener-bener sama. Dan ternyata jawaban yang tim kedua yang menjawab itu benar gitu. Akhirnya menjadi kontroversi karena tim yang pertama menjawab itu menginterupsi. Terus mereka bilang, kami jawabannya sama persis Pak, kenapa kok disalahkan gitu kan. Nah, si jurinya bilang tadi nggak ada miss, nggak menyebutkan DPD kalau nggak salah. Enggak ada, boleh paling tidak ada cek ulang gitu. Masalahnya ini kayaknya anak SMP atau SMA lupa. Dia mintanya itu yang ngecek adalah penonton kalau nggak salah ya gitu. Jadi menurutku ya mungkin karena mungkin kurang pengalaman aja dari tim yang sorry saya tidak ofensif. Jadi di situ akhirnya si jurinya tuh bilang bahwa enggak kamu enggak ada jawaban seperti itu gitu, kurang tepat gitu ya. Sebenarnya lucunya adalah jurinya ini terlihat ragu sebenarnya waktu membenarkan jawaban kedua karena ada kata-kata kalau nggak salah nih ya, itu intinya tapi saya benarkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku tidak perlu kita judge si jurinya, walaupun banyak netizen juga menyalahkan MC-nya gitu kan. MC-nya tuh kalau nggak salah ini dewan juri kan sudah cukup teliti gitu ya gitu. Nah, menurutku tugas MC juga begitu teman-teman. Pertama, oke, kita bahas pertama. Dewan juri pasti ada salahnya teman-teman. Nggak mungkin semua orang itu sempurna. Jadi ya sudahlah. Toh kita ini yang netizen yang tidak mengikuti kegiatan itu kan cuma penonton aja ya kan. Jadi ya nggak perlu kita judge banget gitu. Ya sudah biarkan saja seperti itu. Toh itu juga menjadi semacam pengalaman yang menarik untuk tim yang mungkin akhirnya tidak juara satu gitu ya, yang dimana mungkin merasa tercurangi, bahwa kecurangan itu kalau kita anggap kecurangan ya curang, tapi kalau kita nganggapnya adalah gimana caranya nanti kita punya cara tersendiri untuk menghindari yang kita anggap kecurangan, walaupun itu kan belum tentu benar 100% bahwa itu kecurangan, itu bisa aja eh, apa namanya eh, apa ya kesalahan individu gitu kan, human error gitu kan. Jadi ya cukup kita maafkan saja, kita tidak perlu menjudge habis-habisan gitu kan, kayak di negara ini memang curang. Nggak harus seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, MC maupun juri mereka memang harus menjaga marwah dari entitas apa yang mereka bawa. Misalnya kayak yang di kasus ini adalah penyelenggara gitu ya. Nah, mereka juga harus menjaga
kehormatan penyelenggara, terus penyelenggaraan kegiatan juga kayak gitu. Jadi cukup sah-sah saja menurutku kalau MC-nya juga membela dari tim Dewan Juri, karena mereka kan ya juga satu tim gitu kan. Jadi biar MC-nya ini menjaga agar kegiatannya itu tidak rusak gitu, tidak selesai gitu maksudnya. Bukan tidak rusak ya, maksudnya tidak ada kericuhan yang terjadi dan tetap berjalan sesuai koridor schedule-nya gitu. Jadi mohon untuk teman-teman juga mengerti, saya tidak membela, saya juga menyayangkan bahwa bahwa apa ya, bahwa kegiatan itu seakan-akan memang apa, suatu kesalahan yang besar, karena akhirnya kalau nggak salah aku lihat postingan dari yang tim pertama menjawab itu dapat juara 2 kalau nggak salah. Dan untuk adik-adik yang merasa dicurangi gitu, mohon untuk bersabar, dan juga kalian, saya yakin kecerdasan kalian itu akan membawa kalian ke kesuksesan yang lebih besar daripada ini gitu. Dan pengalaman ini adalah pengalaman menarik untuk kalian, karena saya juga pernah merasakan melakukan lomba dan merasakan human error gitu kan, mau dari saya atau mau dari pihak penyelenggara gitu. Dan itu menjadi pengalaman hidup saya yang menarik. Akhirnya saya juga belajar bagaimana cara untuk mengatur emosi, cara untuk menghadapi, oh besok nih biar nggak ada kayak gini-gini lagi, saya akan menghindarinya dengan cara apa gitu, saya akan mempersiapkan diri dengan baik gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga ini bermanfaat. Saya sekali lagi tidak ada melakukan ofensif terhadap pihak manapun. Saya senang terhadap anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas ini, biar yang lain, tim yang lain itu juga tidak merasakan, oh saya menang karena ada yang dicurangi. Enggak, saya yakin mereka juga tidak tahu, yang juara 1 pun mungkin saja tidak tahu, walaupun saya tidak menyaksikan itu secara utuh gitu ya, dari mulai pertama sampai terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga tombol lonceng teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.